فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah balasan itu sesuai dengan jenis amalan, memang ini kaidah yang mustaqirrah secara kauniyah dan secara syar'iyah. Secara kauniyah dalam artian Allah sudah menakdirkan hukum sebab akibat dan sunnatullah itu dibangun di atas kaidah ini, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Demikian pula kaidah kama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat demikianlah Anda akan diperlakukan. Orang yang berbakti pada orang tuanya, nanti waktu dia sudah punya anak, anaknya akan berbakti kepada dia. Orang yang rajin membantu orang lain, suatu saat tahu-tahu ada orang lain yang membantu dia. Demikian pula orang yang suka menzalimi orang lain, suatu saat dia akan terkena hukuman kezaliman dan sebagainya. Itu secara hukum kauni. Secara hukum syar'i memang itu juga berlaku. Misalkan apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu tatkala yang mencuri adalah tangan, maka tangannya lah yang dipotong sesuai dengan syarat-syaratnya tentunya. Demikian pula yaitu apabila dia merampas harta orang lain, maka boleh jadi akan dibalas harta dia, akan dirampas untuk dikembalikan kepada pihak yang terzolimi. Ini contohnya. Kecuali apabila ada hikmah yang lain yang menghalangi pelaksanaan pola seperti itu, seperti masalah perzinaan. Yang berzina itu apa? Yaitu bagian kemaluannya, tetapi hukumannya bukan berlaku pada kemaluannya, tetapi apa? Dia dipukul 100 kali, atau kalau yang sudah kawin adalah dirajam. Bagaimana ini? Nah, hikmahnya adalah bahwasanya Allah menciptakan manusia itu untuk mengalami tanasul, yaitu terus-menerus berketurunan untuk memakmurkan bumi. Nah, kalau sekali berzina itu kemudian kemaluannya dipotong atau dirusak, maka hikmah terciptanya manusia yang diantara bentuknya adalah yaitu tadi itu tanasul, saling berketurunan agar melanjutkan pelaksanaan amanah untuk menyembah Allah. Nah, ini akan terkacaukan, maka hukumannya dirubah ke bentuk yang lain, yaitu pemukulan atau rajam tadi. Dan ini juga tidak keluar dari bentuk al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Dari sisi apa? Yaitu orang yang berzina, dia menikmati yaitu kenikmatannya dirasakan di seluruh badannya. Maka hukumannya adalah yaitu dia dipukul, karena pemukulan 100 kali itu akan dirasakan sakitnya oleh seluruh badannya. Demikian pula rajam. Demikian pula hukuman di alam kubur. Orang yang waktu di dunianya dia tidur dari sholat wajib dengan sengaja, dia sengaja memilih tidur, tidak mempersiapkan diri agar bangun pada waktunya, maka di alam kuburnya kepalanya akan dipecahkan oleh batu. Karena apa? Tidur itu intinya apa sih? Kepalanya tidak sadar, maka hukumannya seperti itu. Demikian pula orang yang menebarkan berita dusta sehingga tersebar ke seluruh dunia, maka hukumannya adalah mulutnya akan dirobek di alam kubur itu. Demikian pula orang yang dia suka main riba, menghutangi orang lain misalkan, kemudian menyebabkan orang lain tercekik oleh riba, maka dia dihukum di alam kuburnya dengan berenang di lautan darah, berenang di sungai darah, karena memang selama ini dia suka, kalau istilah Melayunya, mencekik darah orang lain. Demikian pula mulutnya itu dilempari dengan batu untuk membawa batu itu ke seberang, karena dia suka memakan riba. Demikian pula yaitu di alam kuburnya
Kalau pezina, maka di alam kuburnya siksaannya adalah dia direbus di dalam periuk yang sangat besar, yang bagian bawahnya besar sementara bagian atasnya kecil. Gambarannya bagaimana? Ini al-jaza' min jinsil amal, yaitu dia bersembunyi di dalam periuk sebagaimana dia di dunianya berzinanya adalah bersembunyi di hadapan mata orang lain, maka hukumannya pun polanya adalah seperti itu. Demikian pula tatkala perzinahan ini adalah sesuatu yang sangat qabih, sangat buruk, sangat busuk, maka di alam kuburnya hukumannya adalah badannya itu lebih buruk, lebih busuk daripada kotoran manusia, dan seterusnya. Ada sisi balasan sesuai dengan jenis amalannya. Baik. Demikian pula dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, di antara bentuk al-jaza' min jinsil amal, barang siapa suka membantu dia akan dibantu, barang siapa suka memaafkan maka dia akan dimaafkan, barang siapa suka memuliakan maka dia akan dimuliakan, barang siapa suka menghinakan orang lain dia akan dihinakan oleh orang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu pernah mendolimi orang lain? Hukum asalnya ada al-jaza' min jinsil amal. Ya ayyuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum. Wahai umat manusia, hanyalah kezaliman kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlih. Tidaklah makar yang buruk itu menimpa kecuali pelakunya sendiri, akan berbalik menimpa dirinya. Kecuali apabila orang yang terzolimi itu memaafkan, maka ini lain sudah. Karena kalau sudah dimaafkan berarti dosanya sudah dihapus. Sedangkan orang yang memaafkan, dia mendapatkan pahala yang banyak dan dia mendapatkan al-jaza' min jinsil amal. Dia memaafkan orang lain, maka Allah memaafkan dosa dia. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak mau untuk Allah mengampuni dosa kalian? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terkait dengan nasihat Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang marah kepada Mistah yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang buruk itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memaafkan, untuk mengampuni Mistah. Dan balasannya adalah Allah akan mengampuni dosa Abu Bakar, dosa-dosa yang beliau miliki dan seterusnya. Jadi tetap ada al-jaza' min jinsil amal. Dan ini dalilnya banyak sekali, entah berapa ribu itu dalil tentang kaidah ini al-jaza' min jinsil amal. Dan masuk di dalamnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang yang membutakan diri terhadap kebenaran, dia akan dibalasi dengan dia menjadi buta mata hatinya di dunia dan dia akan buta di akhirat. Demikian pula orang yang di dunianya dia menolak hidayatul Quran, padahal Al-Quran mendatangkan kehidupan yang lapang, kehidupan yang bahagia. Tatkala dia menolak Quran, maka kehidupannya di dunia menjadi sempit, menjadi meranggas, penuh dengan penderitaan dan seterusnya. Ini bagian dari al-jaza' min jinsil amal. Demikian pula yaitu orang yang menyombongkan diri, dia ingin meninggi-ninggikan diri, tahu-tahu dibalasi oleh Allah, dijatuhkan martabatnya. Karena ini bagian dari al-jaza' min jinsil amal. Barang siapa tidak mau untuk merendahkan dirinya, bertawadhu, maka dan dia berarti apa? Dia ingin meninggikan diri, maka justru dia dibalik kehormatannya jadi tercemar dan terhinakan dan seterusnya. Tapi tentunya tidak semua peristiwa itu pasti al-jaza' min jinsil amal. Dari sisi apa? Tatkala Rasulullah mengalami kekalahan dalam perang Uhud sampai beliau terluka, apakah kita katakan ini al-jaza' min jinsil amal, pasti Rasulullah mendolimi orang lain? Bukan demikian. Sebagaimana para nabi yang terbunuh, tidaklah kita katakan oh karena mereka berbuat dolim sehingga mereka mengalami itu. Tidak demikian. Tetapi kaidah tadi sebagaimana dalil-dalil yang ada, yaitu sebagaimana dalil yang umum itu terkadang dikhususkan oleh dalil yang lain, dan ini banyak contohnya, justru bukan hanya terkadang. Demikian pula kaidah yang tadi dikhususkan oleh kaidah-kaidah yang lain, karena terkadang musibah yang menimpa seseorang bukan karena itu balasan atas dosa dia yang lalu, tapi Allah menghendaki untuk menaikkan derajat dia, Allah menghendaki untuk menambah pahala dia dan sebagainya. Baik.
Inilah kurang lebih gambaran dari pembahasan al-jaza min jinsil amal. Tayyib. Demikian pula masuk dalam kaidah ini adalah hadis malam yarham la yurham. Barang siapa tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Hanyalah Allah merahmati dari para hambanya orang-orang yang penyayang. Ini al-jaza min jinsil amal. Tayyib. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.